bagaimana cara kamu menyampaikan sebuah pesan di sosial media seperti apa, bagaimana kamu membuat event itu seperti apa supaya bagaimana caranya itu bisa nyampe ke orang gitu. Hai Elvet Squad, welcome back to Elvet Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa. Di podcast kali ini kita akan membahas banyak hal, terutama di bidang marketing, communication, live di perhotelan. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku bareng sama special guest, jauh-jauh nyempetin waktunya buat datang ke Elvet Podcast. Langsung aja. Kenalkan, nama aku Bram. Saya kerja di salah satu hotel yang ada di Surabaya sebagai sales and marketing. Saya juga bergerak di bidang marketing communication, digital marketing juga. Oke, Mas Bram. Kita panggil Mas Bram aja atau Ko Bram? Mas aja nggak apa-apa. Iya. Gimana nih Mas Bram kabarnya? Baik. Iya. Dan ya gimana kabarnya? Ya alhamdulillah lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Iya. Bagus ya berarti ya. Oke, by the way, kita terakhir ketemu kapan ya? Terakhir ketemu kayaknya waktu itu ini buka puasa. Oh iya benar-benar buka puasa. Ya. Makasih loh ya itu terakhir ini. Sama-sama. Iya. Oke. So kita kan mau ngomong ini tentang marketing and communication live, Markom ya. Atau kita obrolin Markom aja ya. Nah, Mas Bram ini kan sekarang kerja di suatu hotel nih, salah satu hotel. Itu awal mulanya tertarik untuk masuk ke dunia hotel itu gimana sih? Kayak kan backgroundnya Ilkom nih, anak Ilkom. Kenapa nggak jadi PR atau ya kenapa harus hotel gitu? Sebenarnya aku nggak menunjukkan satu ini ya, maksudnya satu konsep kayak misalkan hotel, branding agency atau apa, enggak, tapi lebih ke pekerjaannya aja sih. Aku suka dengan pekerjaan yang ketemu banyak orang, terus istilahnya kayak melayani orang, terus belajar hal baru, terus juga nggak stuck di kantor aja, bisa keliling dan segala macam kayak gitu. Nah, salah satunya mungkin di perhotelan ya. Nah, itu kan mereka pekerjaannya seperti itu kurang lebih, karena kan untuk perhotelan hospitality-nya harus bagus, terus gimana cara ngobrol sama orang itu juga harus enak dan segala macamnya itu kayak gitu. Nah, untuk awal mula itu aku mungkin magang dulu ya, waktu kuliah itu aku magang di hotel gitu, dengan tujuannya sebenarnya untuk melihat pekerjaan marketing communication yang dilakukan di salesnya gitu. Nah, mulai dari situ kan aku belajar nih, hotel itu seperti ini ya, seperti ini, melakukan ini. Nah, di situ mungkin mulai punya bayangan lah, di hotel itu juga ada PR-nya, juga ada markomnya, juga ada salesnya, ada ini, macam-macam gitu. Seperti itu sih awalnya. Oke, Mas Bram. Jadi kalau ngomongin tentang job position, kan posisinya namanya markom nih, marketing communication. Nah, kalau mungkin orang yang tahu markom itu kayak ngapain aja sih? Mungkin bagian marketing aja kan. Tapi kalau misalnya di perhotelan itu boleh ceritain sedikit nggak skop kerjanya markom itu apa aja gitu, dari mana aja? Oke, sebelumnya aku di sini posisinya sebagai sales. Jadi bukan sebagai markom, tapi sales yang merangkap markom. Nah, setiap hotel itu mereka punya aturan sendiri-sendiri. Kalau misalkan aku ini karena hotelnya kecil, jadi kita nggak butuh markom karena pekerjaannya juga sedikit untuk markomnya, jadi lebih ke sales. Nah, mungkin hotel lain mungkin ada markom sendiri, ada sales sendiri, seperti itu. Nah, untuk di hotel sendiri, kalau misalkan untuk hotel aku gitu, itu untuk markomnya bisa untuk pekerjaannya kayak sosial media, bangun relationship sama media-media, entah itu radio atau itu media cetak atau mungkin media online seperti itu. Terus juga create event kayak gitu, terus habis gitu bikin press release kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih untuk skupnya untuk markom gitu. Tapi di posisinya Mas Bram sekarang juga ngerjain semuanya itu ya? Iya. Kalau sekarang aku mengerjakan itu dan pekerjaan sales gitu. Jadi penjualan juga untuk kegiatan markomnya juga. Nah, kalau di magang sebelumnya nih, kan juga sempat magang di dunia perhotelan. Itu juga sebagai sales dan markom atau ada bedanya gitu nggak? Atau kalau magangnya dulu justru lebih pure ke salesnya ya, karena kan
mereka nggak punya. Kalau yang hotel tempat aku magang itu mereka benar-benar nggak punya markom, dan pada saat itu markom juga belum terlalu umum gitu. Markom itu masih khusus banget gitu loh, hanya orang tertentu aja yang tahu gitu. Nah, kalau setahu aku nih, kerja di dunia perhotelan kan cukup keras nih. Apalagi kalau di bidang sales kan, karena mungkin sales itu ada targetnya juga kan, pastinya. Apalagi ini juga ngerangkap jadi markom gitu. Nah, terus kayak apa sih yang buat Mas Bram ini enjoy kerja di hotel, atau sebenarnya nggak enjoy? Gini, seperti yang aku bilang tadi, aku bukan cari hotelnya, tapi aku cari pekerjaannya. Aku suka dengan pekerjaannya. Jadi karena aku suka dengan pekerjaannya, jadi aku nggak merasa ini kayak berat beban atau gitu. Jadi lebih menyenangkan aja untuk ngerjain gitu, karena memang pekerjaannya ya aku suka gitu aja. Dan kalau boleh tahu, di sana emang ada timnya sendiri atau punya tim untuk kayak di bagian-bagian tertentu atau kayak gimana? Kalau di tempatku aku cuma berdua sama leaderku gitu. Nah, kita pembagian lebih ke segmen sih. Aku segmennya apa, dia segmennya apa, kayak gitu. Gitu. Lebih ke situ untuk pembagiannya ya. Kalau misalkan untuk pekerjaannya ya markom pun kita bagi gitu. Jadi markom yang bagian ini itu siapa, nanti markom yang bagian ini nanti siapa gitu. Kalau boleh ceritain dikit nih Mas, kan backgroundnya Mas Bram ini Ilkom nih, apakah berpengaruh di posisi saat ini? Kalau mungkin juga ada ilmu-ilmu baru yang didapetin Mas Bram selama kerja di dunia perhotelan. Kalau kuliah itu kan istilahnya kita belajar ya secara teori gitu. Nah, jadi kalau untuk prakteknya, berhubung aku Ilkom, ilmu komunikasi itu kan banyak gitu ya, bisa belajar tentang kebetulan aku untuk konsentrasinya itu marketing public relation juga. Jadi bisa belajar tentang marketingnya, bisa belajar tentang PR-nya, bisa belajar tentang komunikasinya sendiri itu seperti apa. Nah, untuk pengaplikasian prakteknya ya pasti ada gitu. Jadi apa yang sudah aku pelajari pada saat kuliah itu pasti ada di situ gitu. Karena kan ya komunikasi, kamu ngobrol sama orang seperti apa, kamu presentasi seperti apa, terus bagaimana cara kamu menyampaikan sebuah pesan di sosial media seperti apa, bagaimana kamu membuat event itu seperti apa, supaya misalkan aku mau bikin event hidup sehat misalkan, bagaimana caranya itu bisa nyampe ke orang gitu. Nah, seperti itu yang aku praktekkan gitu. Boleh ceritain juga nggak kayak tantangan terbesar nih selama bekerja di hotel? Mungkin dari berbagai lini kan, tadi kan ada posisinya kan banyak nih, ada yang dealing sama sosmed, mungkin sama online atau offline event, sama campaign gitu. Mungkin ada tantangan terbesar yang selama ini dialami. Ya, tantangan terbesarnya itu justru di salesnya. Kenapa? Karena kan masa pandemi seperti ini kan orang benar-benar nggak mau traveling, nggak bisa traveling, nggak boleh sama perusahaannya untuk ngadain event di luar kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Dan kita bagaimana cara menyampaikan bahwa hotel kita ini aman loh gitu melalui sosial media. Hotel kita ini sudah mengikuti protokol kesehatan loh, sudah dibersihin pakai disinfektan dan segala macam. Kamu nggak akan gak perlu khawatir lagi. Gak perlu khawatir untuk kamu bisa pakai hotel gitu, karena setiap hari kita bersihin, kita ini dan segala macam. Lebih ke situ. Jadi untuk tantangannya lebih ke salesnya dan bagaimana kita menyampaikan pesan bahwa hotel kita aman itu. Gitu. Iya sih. Nah, sekarang ini kan udah memasuki era new normal nih. Orang-orang udah kayak berpergian kemana aja, public places sudah rame gitu kan. Mungkin tapi tetap pakai protokol kesehatan yang berlaku ya, pakai masker dan lain-lain. Itu kayak ada nggak sih pengaruhnya? Kan mungkin dulu waktu pandemi nih mulai menurun pengunjungnya. Sekarang kan udah new normal, udah kayak udah normal kayak biasa, atau masih tetap mencoba untuk menarik lebih banyak ada targetnya sendiri? Kalau perbandingannya dengan pada saat kita awal-awal pandemi dengan sekarang itu sudah ada peningkatan. Tapi kalau perbandingannya dengan pada saat awal-awal sebelum pandemi ya, dengan yang sekarang itu pasti masih perlu ngejar lagi gitu, karena memang dampaknya ini banget sih, kerasa banget ya. Tapi mungkin boleh nggak sih sharing sedikit tips-tips atau strategi nih yang biasanya Mas Bram lakukan? Mungkin nggak semuanya ya pastinya, mungkin ada beberapa strategi khusus buat menarik lebih banyak audiens
apalagi di masa pandemi kayak gini ya di dunia perhotelan, mungkin yang selama ini diterapin sama Mas Bram, bisa dari sisi sosial medianya atau bisa dari sisi apa ya, offline online campaign atau marketing. Kalau misalkan gini, kalau untuk markomnya mungkin lebih main ke sosial media dan event ya. Event itu bisa online, bisa offline juga gitu. Kalau misalkan mau gampang ya event online. Nah sekarang bisa mau pakai event online seperti apa, misalkan live bareng, misalkan untuk live cooking di Instagram dan segala macam itu bisa, atau kita bisa kasih kayak giveaway kayak gitu. Nah itu mungkin akan lebih menarik orang gitu. Nah jadi kalau aku sih lebih sering ke kasih kayak giveaway ya, kayak gitu. Terus juga harus, intinya kita harus kreatif sih kalau sekarang, karena kan dunia digital itu semakin naik ya. Jadi seorang semakin apa, semua harus semuanya lihat handphone online, apa digital. online kan gitu. Nah itu kita harus memanfaatkan itu dan harus kreatif, karena kan orang jangan sampai bosen dengan konten-konten kita gitu. Jangan sampai ini lagi gitu kan. Yang dipromosiin ya ini lagi. Nah gimana caranya dengan misalkan promonya tetap sama tapi dikemas dengan cara yang berbeda kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih yang harus kita pikirkan itu, karena kan itu kalau bosen ya orang juga nggak akan lihat terus gitu. Orang nggak akan inget terus kayak gitu. Kalau misalkan secara offline, kalau untuk sales ya mungkin bisa lebih sering jemput bola ya kalau sekarang itu. Jadi kalau bisa ketemu sama orang ya ketemu. Kalau misalkan nggak bisa ya lakukan janjian dulu, ataukah via telepon atau seperti apa. Jadi kita nggak bisa diam nungguin orang untuk datang nontonin sosial media kita doang gitu. Tapi kita harus istilahnya harus bergerak juga untuk melakukan hal-hal seperti itu, bagi brosur kah apa kayak gitu. Berarti sampai sekarang pun juga meskipun di tengah pandemi gini tetap aktif itu ya, kayak sejenis NBD, call pitching ke calon klien kayak gitu. Soalnya kalau sosial media doang itu ya agak susah sih. Maksudnya semua itu pasti kan terkoneksi gitu loh. Jadi nggak bisa sosial media doang. Ya meskipun era digital sekarang juga berkembang pesat, tapi juga offline tetap jalan terus. Tapi kalau misalnya selama pengalamannya Mas Bram selama ini ya, untuk jalan offline sama jalan online itu kayak ada nggak sih kerasa lebih lebih manjur di online nih atau lebih efektif di offline nih, itu kayak atau sama-sama aja atau gimana? Kalau online itu kita soalnya nggak bisa ngukur ya, maksudnya secara langsung itu kita nggak bisa kayak kelihatan ini nih hasil dari online gitu. Karena kita harus melakukan beberapa hal kayak survei dulu atau apa dulu gitu loh untuk online. Jadi kalau misalkan mau ngomong lebih efektif apa enggak, lebih gampang apa enggak ya nggak bisa ngomong, karena dua hal ini udah beda. Gitu. Cara kita evaluasi juga udah beda online dengan offline gitu. Jadi sama aja gitu. Kalau menurut aku ya sama aja yang dilakukan. Ini kesulitannya ada sendiri online, offline kesulitannya ada sendiri kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya sama aja gitu. Cuman bedanya medianya doang aja. Gitu sih. Nah, kalau untuk posisi ini nih, markom dan sales ya di dunia perhotelan, itu Mas Bram pernah tahu nggak sih kayak posisi di bidang lain nih, mungkin di mall atau di restoran atau apa itu memiliki skop kerja yang sama atau berbeda? Untuk markom sendiri. Kalau aku rasa sih sama ya, karena kan kalau misalkan dunia markom itu luas. Perusahaan biasa yang retail yang misalkan dia produksi suatu barang pun mereka juga butuh markom, dan pekerjaannya kurang lebih sama, paling juga nanti sosmed, event, terus desain kecil, terus juga pasti langsung ngobrol sama customer juga, pasti ya kayak gitu sih. Menurutku sama aja, cuman beda produk yang dijual ini beda gitu aja, pendekatannya yang beda gitu. Soalnya kan mungkin ada di beberapa perusahaan nih yang misalnya ada sosmed spesialis sendiri, ada desain sendiri, atau jadi menurut Mas Bram ini apakah skill markom itu sangat dibutuhkan banget untuk era sekarang yang bisa semuanya dari sosmed, dari konten, desain, humasnya juga mungkin PR-nya. Itu gimana? Coba ditanyakan kepada pemilik perusahaan ya. Jadi mereka lebih suka yang mana gitu. Punya hire karyawan yang satu orang bisa semuanya, atau satu orang cuma bisa satu gitu aja. Kalau kita lihat aja
sekarang apalagi masa pandemi gini sulit kan. Perusahaan pasti maunya satu orang ya kalau bisa semua gitu. Cuman ya balik lagi gitu. Kapasitas kita seberapa gitu. Jadi jangan misalkan asal bisa gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa gitu. Ya kita perlu menjelaskan bahwa aku bisa, tapi kapasitasku cuma sampai ini aja gitu. Jadi menurutku kalau Markom atau apa hampir semuanya pasti mereka maunya yang bisa satu orang bisa semuanya gitu. Yeah. Soalnya aku dulu ngerasa tak kira nih awalnya aku ngerasa kayak marketing communication ya kayak marketing doang gitu, nggak yang gimana. Enggak. Harus bisa, bukan harus ya, tapi akan lebih baik kalau Markom itu bisa semuanya. Kenapa? Karena Markom itu irisannya itu banyak gitu. Karena Markom itu kayak digital marketing gitu ya, juga. Jadi urusannya itu sama sales, penjualan, banyak pihak. Nah, terus sama komunikasi, komunikasi ngomong sosial media, branding dan segala macam. Terus sama ini ekonomi ya sales itu tadi. Terus desain, masuk ke desain kayak gitu. Jadi irisannya tuh banyak Markom itu. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya kamu harus bisa ini bisa semuanya. Gitu. Bisa dulu ya, nggak perlu ahli. Yang penting bisa. Yang penting kita mau belajar. Jadi yang penting bisa dulu. Nanti pendalamannya ya sambil jalan bisa. Learning by doing. Ya. Berarti yang ngedesain konten-konten sosial medianya hotelnya Mas Bram ini, Mas Bram atau ada tim sendiri lagi? Saya kebetulan. Oh iya. Setiap hari posting. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan di hotel aku itu dimonitor sama Markom pusat. Jadi aku yang bikin, aku yang mengelola semua. Nanti aku setorin ke mereka yang ACC atau enggak. Luar biasa kayak banget gitu. Ya. Oke. Jadi kalau boleh ngomongin lagi tentang Markom dan sales, dunia Markom dan sales. Nah, boleh ceritain nggak Mas culture Markom di hotelnya Mas Bram tempat kerja sekarang itu kayak gimana sih? Mungkin ada culture tertentu yang harus dilakuin. Kalau culture-nya apa ya? Mungkin karena kita terpusat ya. Jadi ada Markom pusat yang ngawasin kita. Jadi enaknya adalah kita punya standar gitu. Jadi aku ngasih konten ini di ACC atau enggak. Aku ngasih desain promosi ini di ACC apa enggak. Nah, jadi itu ada aturan-aturan yang istilahnya harus kita taati gitu. Ada aturan-aturan, fontnya nggak boleh ini nih, fontnya harus diganti. Gambarnya nggak boleh ini, gambarnya harus diganti kayak gitu. Atau misalkan hari-hari besar sudah dari pusat itu sudah ada arahan gitu. Nanti harus pakai pilihan gambarnya ini, nanti seperti apa, gitu. Kata-katanya seperti apa. Nah, jadi lebih sistematis lah kalau misalkan culture-nya di Markom di tempatku ya kayak gitu. Dan puji Tuhannya adalah kita ini kan satu hotel dengan, jadi brandnya tuh banyak gitu, nggak cuma punya hotel aku doang. Jadi aku bisa ngobrol sama Markom di brand lain gitu, jadi bisa sharing juga, bisa ngobrol juga, jadi seru aja sih gitu. Ngomongin tentang tadi, ternyata brandnya nggak cuma satu ya, terpusat, ada beberapa brand dalam satu istilahnya? Satu chain hotel. Berarti juga itu selalu kayak berkomunikasi atau gimana? Iya, jadi kita pasti ngobrol kayak misalkan ada ini nih arahan dari pusat nih gimana nih, gak bingung misalkan aku udah bisa desain seperti ini gimana ya apa segala macam. Nah, sama-sama itu bisa brand hotel atau brandnya beda. Jadi namanya itu beda, tapi kita ada di satu payung yang sama gitu. Dalam bidang perhotelan juga. Nah, hotel lain gitu. Itu kayak bisa diceritain dikit nggak kayak sistemnya tuh gimana ya? Maksudnya kayak kita beda hotel, padahal kan ya sama-sama di dunia perhotelan lah istilahnya, tapi beda brand, padahal dalam satu manajemen gitu. Apakah kayak ada persaingan atau kalau persaingan itu udah nggak usah ditanya ya, pasti tetap bersaing. Cuman kan ada karena kita jadi satu manajemen itu ya kita sering sharing, sering ngobrol gitu. Enaknya adalah kita punya teman banyak gitu, nggak cuma satu hotel aja. Misalkan hotel aku A gitu, nggak cuma teman-temanku ya nggak cuma di hotel A itu aja, tapi bisa di hotel yang lain, kita bisa ngobrol, kita enak ngobrolnya karena kita kan punya satu manajemen yang sama. Jadi
nyambung gitu. Jadi ada misalkan sharing apa itu bisa nyampe ke kita gitu. Kayak misalkan kita juga sering kok ngajak-ngajak, ayo visit kemana, ayo visit bareng-bareng bareng-bareng. gitu ya. Jadi kan kita nggak lebih bebannya itu lebih berkurang lah. Karena kan kita punya teman-teman yang banyak, kita bisa sharing-sharing juga gitu. Ngomongin tentang posisi kerja tadi, berarti kalau untuk markom ini kita kan nggak tahu ya kapan bakalan dapat klien atau apa, kan kita yang tadi jemput bola ini kan, berarti untuk jam kerjanya itu fleksibel nggak sih Mas? Atau mungkin seperti apa bisa diceritakan? Kalau kita ngurus, kita bekerja di dunia seperti ini ya, maksudnya yang ketemu orang atau segala macam, aku rasa jam itu lebih, kita nggak bisa mematok. Oke, aku jam 6 sore sudah nggak mau handle klien gitu, nggak bisa gitu, karena mau nggak mau ya harus handle. Cuman kan pasti ada batasannya, misalkan jam 12 jam tidur, aku nggak mau balas klien dan itu masih oke gitu. Tapi kalau udah pulang kerja terus sudah nggak mau, itu ya kesulitan juga buat dia seharusnya gitu, karena kan istilahnya sebagai orang biasa aja lah, kita nggak usah kerja di hotel, kita yang butuh hotel misalkan. Kita pulang kerja, misalkan kita kerja di Elevate misalkan. Ini misalkan pulang kerja baru kita searching hotel apa segala macam, terus baru ngontak salesnya mungkin jam 8 malam, jam 9 malam. Ya mau nggak mau ya tetap harus dilayani dong. Masa ya maaf saya sudah pulang kerja nih nggak bisa, atau dicuekin padahal butuhnya besok, gimana? Nah kayak gitu-gitu sih. Jadi resiko pekerjaan kalau misalnya berhubungan dengan klien, berhubungan dengan orang itu seperti itu gitu. Tapi itu biasanya ada kayak customer service-nya sendiri nggak sih, atau emang? Ya kalau tujuannya ke sales ya salesnya yang langsung handle. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk ada pakemnya sendiri nggak sih, kayak jam kerjanya itu sebenarnya jam 8 sampai jam 5, tapi mungkin ada kayak tambahan-tambahannya atau sehari pokoknya 8 jam kerja atau seperti apa? Biasanya sih ya normal jam kantor ya, misalkan jam 8 sampai jam 5 itu. Atau kalau misalkan ada event pas waktu liburan atau mungkin weekend, ya nanti kita diganti liburnya kayak gitu. Misalkan hari Minggu ada event, harus di-handle nih karena banyak orangnya. Nah ya hari Minggu kita harus datang, nanti liburnya bisa di Senin atau mungkin di hari lain kayak gitu. Ya bisa diatur lah ya. Nah kalau tadi sempat bahas nih, nah untuk Mas Bram ini kan timnya berdua ya, ada leadernya sama Mas Bram sebagai sales and markom gitu kan. Nah ini ada nggak sih kayak KPI tertentu nih, ada target-target yang harus dicapai? Atau mungkin ya dari berbagai bidang, mungkin sosmednya atau dari salesnya atau apa? Kalau dari sosmed mungkin lebih ke ini ya, engagementnya. Jadi kayak misalkan followermu naik berapa, follower itu kan ya cuma di mungkin Instagram, nggak cuma Instagram doang, tapi bisa di Instagram, Facebook, apa segala macam. Terus sudah misalkan bikin berita, misalkan nyebarin press release kemana, kayak gitu. Nah untuk sales pasti ada targetnya sendiri, untuk target jual kamar berapa, terus untuk event berapa kayak gitu. Tapi kalau dengerin dari cerita Mas Bram tadi ya, itu kan skop kerjanya itu benar-benar kayak luas banget gitu kan. Nah itu kayak setiap hari itu apakah benar-benar semua lini pekerjaan itu harus ada diselesaikan, atau ada pembagian khusus, atau gimana sih cara ngaturnya itu biar ya enjoy, kita kerja enjoy aja gitu kan? Kalau aku pribadi ya itu, jadi kalau pada saat aku jam kerja, ya aku kerja, maksudnya kerja full gitu. Dari jam 8, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5, misalkan pagi sampai siang menjelang sore aku ngurusin salesnya. Nah nanti sore ke malam nanti aku ngurusin markomnya. Jadi lebih ke situ sih. Kalau memang bisa jalan dua-duanya, misalkan handle klien markom sama handle klien sales, bisa jalan ya jalan aja dua-duanya siang kayak misalkan kayak gitu. Iya, apalagi kan kalau markom atau upload sosial media kan juga bisa kapan aja gitu kan. Nah terus mungkin ada nggak sih Mas Bram punya saran nih untuk teman-teman mungkin yang mau terjun ke dunia markom, harus kayak gimana nih? Apa yang harus disiapin atau siap mental dulu atau gimana? Atau apa harus dari background ilkom atau semua orang bisa jadi markom?
Nah, untuk Menurut mau Mas jadi markom itu nggak harus dari ilmu komunikasi sih. Cuman basicnya itu ada di ilmu komunikasi. Harus bisa komunikasi ya, komunikasi yang paling penting. Karena kan memang kalau misalkan kuliah ilmu komunikasi kamu diajarin caranya ini seperti apa. Nah tapi kalau memang kamu punya istilahnya minat sendiri, misalkan aku jurusan yang lain tapi misalkan jurusannya marketing atau jurusannya bisnis kayak gitu. Nah tapi aku bisa nih skill ini gitu, skill marketing communication ini bisa, ya nggak apa-apa gitu. Skill desain ini bisa, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus dari itu kok. Belajar itu nggak harus dari kuliah doang gitu. Iya benar. Bisa dari buku, bisa dari YouTube dan segala macam. Workshop dan nah kalau misalkan ngomongin saran untuk orang yang mau terjun di dunia markom, ya buat aku pelajari dulu basicnya, dasarnya seperti apa. Kalau memang sudah bisa, sudah paham, ya kalau misalkan siap jalan dulu deh gitu. Yang penting aku sudah punya dasarnya, basicnya seperti apa, jalan dulu, belajarnya sambil jalan. Karena kalau misalkan kita kayak aku belum siap, aku belum bingung. Kapan majunya gitu. Kapan jalannya kayak gitu. Karena kita sekarang itu butuh jalan aja dulu gitu. Nekat bonek. Bonek Surabaya tapi kan begitu. Iya benar. Bonek tapi harus ada tambahan dasarnya, basicnya itu tadi gitu. Iya. Kalau di dunia perhotelan ya, itu kan pasti juga mengutamakan mengedepankan good service gitu kan, pelayanan yang baik. Nah, itu bisa ceritain dikit nggak kayak pelayanan seperti apa yang harus ada nih di hotelnya tempat Mas Bram kerja, atau gimana cara melayani, how to handle? Yang paling utama yang harus dilakukan adalah ramah ya. Karena apapun dalam kondisi apapun, kecuali kalau memang klien yang kita hadapin ini nggak bisa diajak diskusi gitu loh. Kenapa? Karena istilahnya kan kita hospitality ya gitu. Mau nggak mau meskipun dikomplain ya harus senyum. Terima kasih Bapak dalam atas hati menangis gitu kan. Tapi dalam arti enggak kayak gitu. Ya kan kita harus memberikan sesuatu yang terbaik gitu loh buat customer. Positive vibes. Dan istilahnya suka nggak kalau misalkan dilayani dengan senyum, dengan pasti nada mau yang repeat itu lagi, balik kayak gitu. Jadi posisikan diri kita itu sebagai customer gitu. Kalau kamu customer, kamu pengen dilakukan seperti apa? Lakukan itu ke orang lain gitu. Meskipun kalau udah pitching, udah deketin klien nih, terus ternyata udah tanya-tanya, udah hampir deal, terus gak jadi misalnya, itu ya nggak apa-apa, mungkin lain waktu. Karena istilahnya gini, kalau ngomongin masalah klien dan segala macam itu investasi kalau buat aku ya. Kenapa? Karena semakin kamu punya banyak nama yang ada di kontakmu gitu, untuk kamu ngobrol apa segala macam, kamu tawarin produk kamu gitu, itu investasi. Karena nggak tahu kapan dia akan butuh kita. Gitu. Benar. Mungkin misalkan sekarang kita punya kontaknya, kita bisa ngobrol enak, asik dan segala macam. Terus ternyata nggak deal kayak kamu bilang tadi, mungkin besok next time ada event lain, ada kegiatan lain, mereka butuh kita. Ya kalau misalkan mereka suka dengan service kita, ya pasti mereka ke kita kok gitu. Tapi pernah nggak ada ngerasa agak batin nih, misalnya ada klien atau calon klien yang bikin aduh gitu? Ya pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada. Kita sendiri kayak memancing banget. kadang ada loh, kayak misalkan klien itu jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Itu tuh ngontak, minta kamar lah, atau minta minta room meeting lah segala macam, minta harga dan segala macam. Ya kalau aku lagi bangun ya tak ladeni, tapi kalau misalkan sudah tidur ya nggak tak ini gitu. Nah kadang-kadang kan aduh ini customer nggak tahu jam ini apa, nggak tahu jam istirahat apa ya kan, ini udah jam segini, kalau jam 9, jam 10 mungkin aku masih bisa gitu, tapi ini kadang-kadang jam segini. Ya mau nggak mau ya kita harus istilahnya harus memberikan yang terbaik gitu, meskipun kita nggak suka. Ya udah, mendingan nggak usah diladeni, ladenin besok pagi daripada kita istilahnya kayak dongkol sendiri atau jengkel sendiri gitu. Pasti ada kok, yang nggak bisa diatur pun ada. Iya. Oke, dari tadi kan kita ngomongin tentang dunia perhotelan nih, sales, markom dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku mau nanya ini tentang kesibukan lainnya Mas Bram. Kalau yang aku tahu dari sosial media kan sempat ada itu ya, dance
akademi dan juga nanganin sosial media management. Mungkin bisa diceritain dikit? Aku itu sebenarnya punya bakat ya di dunia dance gitu awalnya gitu. Terus kemudian aku gabung di salah satu komunitas dance yang ada di Sidoarjo. Nah di situ aku ya istilahnya belajar itu segala macam. Nah kita punya pemikiran gimana cara komunitas ini biar tetap jalan, nggak anggotanya nggak berkurang, karena kan kalau komunitas kan nanti udah pada kerja apa segala macam kan susah mereka untuk untuk latihan dance lagi apa segala macam. Gimana caranya? Nah akhirnya kita ada 3 orang. Nah kita bertiga memutuskan untuk buka kelas. Jadi kayak buka kelas sekolah sanggar lah ya, sekolah dance gitu untuk anak-anak, untuk remaja, kayak gitu. Akhirnya ya kita bikin sekolah itu. Nah dari situ kemudian karena kita juga biasa bikin event dan segala macam, akhirnya kenapa kita nggak bikin social media management plus event juga gitu. Nah jadi akhirnya kita bikin social media management plus event gitu. Jadi emang masih satu perusahaan lah istilahnya. Gitu. Masih satu nama gitu, masih satu nama, orang-orangnya juga sama, tapi beda lini, beda ini. Oh iya. Berarti salah satu skill markom dan salesnya Mas Bram di perhotelan ini juga bisa banyak didapat juga ya selama mengurusi dunia dance event-event kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mau awal cerita itu, aku kan dulu dance-nya dulu nih dari SMP kalau nggak salah. Oh udah lama ya? Udah lama. Dari SMP gitu sampai kuliah sampai sekarang gitu. Nah pada saat kuliah ini kan aku belajar markomnya. Nah jadi dance-nya dulu, terus baru aku belajar markom. Gitu. Nah markomnya ini tak terapin di dance-nya dulu gitu. Akhirnya begitu sambil aku kan setelah lulus kan pasti kerja juga, sambil aku kerja juga. Gitu. Tapi sampai sekarang itu ya masih nyelenggarain event-event di dance-nya. Kalau sekarang masih bulan depan. Oh, iya boleh. Bulan Juni. Bulan Juni ada event dance K-pop cover gitu. Ya kebetulan teman-teman di sini juga pada K-popers semua sih. Jadi bisa ikutan lah. Bisa di-share ke teman-temannya mungkin yang suka cover gitu bisa ikut. Bulan Juni. Nah, ini kan Mas Bram yang pekerjaan utama yang di dunia perhotelan ini kan juga membutuhkan waktu yang ya itu tadi kan emang fleksibel nih, tapi kan bisa menangani beberapa event-event lain dan juga bangun sosial media manajemen sendiri. Nah itu gimana sih time manajemennya, ngatur waktunya itu gimana? Jadi kalau aku bilang itu, aku sering bilang pulang kerja lagi gitu. Jadi aku pulang kerja dari hotel nih misalkan entah itu aku harus ngurus sosmed atau mungkin kita harus meeting gitu. Jadi pulang kerja ya aku harus kerja lagi gitu. Paling enggak sampai jam 9 malam itu aku baru selesai semua gitu. Jadi kalau misalkan sekolah dance itu hari Kamis dan hari Jumat. Kamis itu di Surabaya di Cito, kalau Jumat itu di Ciplas Sidoarjo. Nah jadi aku habis dari hotel kerja mampir ke sana dulu, ngawasin dan segala macem, lihat-lihat apa segala macem. Mereka selesai ya aku baru pulang. Kalau ada meeting untuk social media management dan event, ya pulang kerja, meeting dulu, baru pulang. Gitu. Biasanya kalau kita kerja nih dari satu bidang ke bidang lain atau dari satu tempat ke tempat lain kan kayak butuh di refresh dulu nggak sih otak kita, gimana sih caranya kayak nggak kecampur-campur atau keblibet-blibet gitu? Untungnya aku merasa ini cuma ada 2 pekerjaan karena kan yang dance dengan yang social media management ini orangnya sama, jadi ya lebih fleksibel gitu loh. Misalkan habis latihan langsung meeting itu bisa gitu di tempat itu, jadi aku nggak perlu pindah-pindah dan segala macam. Nah kalau masalah refresh ya paling nggak sediakan 1 hari libur atau 1 hari tenang supaya kamu tuh bisa menenangkan diri lah, nggak mikirin kerjaan apa segala macam. Sebenarnya nggak bisa sih, nggak bisa. Cuman ya harus disediakan lah. Entah itu cuman 2 jam, 3 jam itu harus ada. Entah itu kamu tidur atau kamu jalan-jalan atau apa. Me time atau sama quality time sama yang. Jadi aku kadang-kadang pulang kerja itu main dulu langsung, nggak pulang.
Ya karena itu, karena aku nggak punya waktu lagi untuk main-main. Iya, Ya mau nggak mau ya pulang kerja gitu. Jadi ya udah pulang kerja main. Gitu. Emang biasanya tidurnya berapa jam nih, Mas Bram? Normal kok aku. Oh ya, 8 jam. Jam 12 itu udah tidur. Harus tidur. Ya? Cuman kalau nggak kerja, aku bisa tidur itu pagi malah. Jam 2, jam 3 gitu. Iya, iya. Ya nggak tahu, mungkin karena libur jadi memanfaatkan waktu libur dengan maksimal, semaksimal mungkin kali. Oke. Ngomongin tentang marketing and sales nih, sebenarnya penting nggak sih punya strategi marketing untuk perhotelan, di dunia perhotelan ini? Penting banget sih ya, karena kan istilahnya kalau sekarang kan masa sulit nih. Nah itu kita nggak bisa mengandalkan cuman datang mereka berharap mereka pakai jasa hotel kita misalkan gitu. Ya kita harus main di sosial medianya juga gitu. Jadi trik-triknya juga harus ada gitu. Jadi harus, ya penting kalau misalkan ngomong penting apa enggak, ya penting banget. Iya. Nah kalau untuk di hotelnya, di tempat Mas Bram kerja ini, siapa sih target marketnya hotel itu? Kayak mungkin kan di setiap hotel kan pasti beda-beda nih. Nah, Oke, kalau misalkan aku kebetulan aku hotel bintang 3. Terus dan itu nggak terlalu banyak fasilitas kayak kolam renang apa segala macam kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kita lebih fokus ke bisnis, terus kemudian mungkin yang backpacker, yang seperti itu. Jadi yang mereka cari tempat untuk menginap gitu, bukan tempat untuk jalan-jalan ya. Tapi bisa juga kalau memang keluarga itu kita juga bisa gitu. Untuk mereka yang banyak gitu, kita ada satu kamar yang memang isinya tuh banyak gitu. Nah di situ mungkin bisa masuk segmen keluarga di situ. Untuk mereka yang mau keliling kota dan segala yang dari luar kota ya, lebih banyak ke situ sih, bisnis sama backpacker kayak gitu. Karena memang kita bisnis hotel ya, jadi kecil, terus juga mungkin orang yang kesana kebanyakan sih memang yang kesana itu mereka yang bisnis, pagi sarapan, siangnya berangkat kerja gitu, terus nanti malamnya istirahat lagi. Jadi memang bukan untuk jalan-jalan gitu. Iya, sama juga ada meeting roomnya itu juga buat kalau ada event-event. Event-event untuk kantor, event-event gathering perusahaan kayak gitu sih. Nah kalau dari tadi kan kita ngomongin tentang sales, marketing gitu kan. Nah kalau untuk brandingnya sendiri ada nggak strategi branding di hotel tempat Mas Bram kerja? Kalau strategi brandingnya mungkin lebih ke ini ya. Kalau Markom aku nggak terlalu banyak terlalu tentang banyak gitu. Karena itu sudah ada dari pusat. Jadi misalkan dominan warna apa kayak gitu, itu kan sudah ditentukan dari pusat. Terus kemudian penyampaian kata-katanya seperti apa, press release-nya seperti apa, itu sudah diatur sama pusat. Jadi kan kita ACC apa segala macam itu kan dari pusat gitu. Jadi itu lebih ke pusat sih yang handle. Kalau ke aku lebih ke lokal aja. Jadi kayak misalkan gimana cara membranding itu di sosial media, gimana cara membranding itu pada saat kita datengin klien kayak gitu, lebih ke situ. Jadi lebih ke pembawaan dirinya sebagai brand dari hotelnya itu, sama sosmednya, pesan yang disampaikan dari sosmednya itu aja sih. Soalnya kalau secara keseluruhan kita sudah dari pusat. Sudah terpusat ya. Tinggal gimana cara mengkomunikasikan brand-brand yang udah ya. Tadi ngomongin tentang kesibukan lain nih untuk di dunia dance dan mungkin sosmed management itu. Nah, boleh diceritain nggak sih kayak awal mula dari dance itu terus kemudian sampai hotel ini gimana? Kan itu kan kayak berbagai bidang ya. Tapi pasti ada satu benang sendiri merah. Sih sebenarnya. Kan? Lumayan capek loh ini ngerjain itu gitu. Jadi kalau misalkan ini dari untuk dance sendiri, jadi duluan itu dance-nya dulu ya. Karena kan memang aku dari SMP. Dari SMP itu aku sudah mulai ngedance sampai kelas 3. Terus habis itu SMA itu mulai join komunitas. Nah, dari komunitas itu ke teman-teman inilah sampai kuliah itu ya gitu. Nah untuk waktu SMA itu aku sudah ngajar anak-anak SMP, ngajar anak-anak SD kayak gitu. Nah di situ mulai bakat pengajarnya sudah mulai ada, terlihat gitu ya udah. Akhirnya setelah itu sampai kuliah, jadi kuliah pun sampai ngajar gitu, sambil ngajar. Jadi kalau orang kan side jobnya mungkin dia kerja di outlet atau mungkin side jobnya dia kerja di mana sebagai freelance atau kalau aku ngajar dance.
gitu. Jadi aku udah dari ngajar dance itu pun aku sudah nggak minta uang jajan gitu loh. Jadi paling cuma minta dibayarin sekolah sama orang tua, bayarin kuliah kayak gitu-gitu. Karena lumayan juga loh ngajar itu. Iya, tapi itu nggak sih kalau ngajar dance itu pasti juga banyak tantangannya. Salah satunya menciptakan koreografi sendiri nggak sih? Oh wow, keren loh. Ya itu mikir juga ya, karena kan kadang kita ngajar anak SD, ngajar anak SMP itu beda. Level koreografinya juga beda. Jadi kadang hari ini ngajar SD, besok ngajar SMP, terus ngajar SMA misalkan gitu. Jadi koreonya tuh beda. SMA pun nggak cuma satu sekolah, misalkan 2 sekolah, jadi beda-beda. Jadi ngafalnya kadang-kadang sampai pusing juga gitu. Cuman kan ya terbantu dengan mereka yang menghafalkan. Tapi kalau kayak gitu biasanya tuh ngajar untuk keperluan apa sih? Apakah event atau dari sekolahnya sendiri atau? Biasanya sekolah kayak ekstrakurikuler atau memang ada event gitu. Nah itu jalan sampai kuliah. Balik ya, nih ke timeline ya. Iya, oke. Jadi balik ke timeline. Jadi abis dari kuliah itu, kuliah kan aku mulai nih belajar markom apa segala macam. Nah di kuliah itu masih belum kepikiran untuk buka sekolah. Sekolah dance itu belum kepikiran. Sampai lulus kerja. Nah kerja pertama kali itu aku sudah harus bisa semua. Jadi aku sudah marketing, sudah harus bisa bikin event, harus bisa desain untuk kayak simple desain lah, untuk banner, terus konten sosmed, brosur, konten sosmed dan segala macam itu. Terus juga harus fokus ke penjualan. Pada saat itu aku di cafe kayak co-working space gitu. Nah itu kan banyak ya, harus di handle kayak gitu. Nah di situ aku sudah harus bisa handle semua. Nah di situ aku belajar juga. Oh gimana sih cara desain yang oke, yang bagus. Oh gimana sih cara bikin event yang oke, yang bagus gitu. Dan itu aku sendiri gitu. Itu pertama kali nyemplung ke dunia kerja gitu. Dan sendiri. Wow. Dan harus bikin event sendiri, cari sponsor, cari narasumber dan segala macam materi gitu. Buat konsepnya. Buat konsep, buat materi, mikir ini konsep seperti apa, berhasil apa enggak, evaluasi dan segala macam gitu. Nah, mulai dari situ kelamaan aku kan juga menerapkan apa yang sudah aku pelajari itu di dance-nya. Oke, sekarang kita bikin sekolah dance. Nah, kita brandingnya seperti apa, sosmednya seperti apa, terus mau targetnya itu yang seperti apa gitu. Terus kemudian mau kelasnya ini di posisi yang mana, mau penempatannya targetnya ini di mana kayak gitu. Mulai dipikirkan ke situ gitu. Habis itu jalanlah ini sekolah plus aku juga kerja gitu. Terus kerja pun dari yang itu yang ke working space itu ke sales dulu. Habis itu ke sales lagi tapi ke kayak sekolah vokasi gitu. Nah aku di marketing ya. Nah itu ngurusin konten juga sama ngurusin marketingnya kayak gitu. Nah setelah dari situ aku ke branding agency. Oke. Nggak usah kita sebut ya. Nah kemudian habis dari branding agency itu, ya di situ aku belajar lebih banyak ke sosmed. Nah di situ aku sebelumnya kan aku sudah banyak menerima sosmed, pelajaran sosmed juga aku sudah tahu gitu. Cuman kan di sini aku diserahin untuk handle lebih banyak lagi gitu. Ada mungkin 5 sosmed ya kalau nggak salah waktu itu. Atau lebih dari itu ya. Waktu itu 5 sosmed in hand di aku gitu. Dan aku suruh dibikin kayak digital plan dan segala macam. Nah itu aku juga belajar. Nah setelah dari agensi itu aku sekarang di hotel gitu. Nah sebelum kerja itu kan aku juga magang di hotel itu. Nah setelah di hotel ya sudah akhirnya dunia markom pun tetap nyangkut gitu loh. Maksudnya kerja dimanapun markomnya tetap ada gitu. Kerja di manapun yang dicari orang ya pasti aku kena juga markomnya. Meskipun gitu. Skopnya berbeda-beda ya. Meskipun dance gitu ya. Ya yang bagian markomnya aku. Nanti temanku yang lain, 2 orang yang lain itu mereka punya bagian sendiri. Ngerjain tugas misalkan ngurusin keuangannya, terus ngurusin kurikulum untuk dance-nya seperti apa. Kayak gitu. Jadi untuk brandingnya dan segala macam ya aku. Terus kalau hotel ya untuk markomnya ya aku kayak gitu. Jadi pasti kepake gitu. Nah, kalau untuk di pekerjaan utama yang di dunia perhotelan nih, Mas Bram kan katanya udah enjoy nih di dunia hotel. Kira-kira dari perjalanan karir Mas Bram ini di berbagai company, apakah emang mau aku kayaknya sampai nanti di hotel aja deh atau nanti pengen nyoba yang lain? Aku nggak kepikiran sih untuk di hotel aja atau
seperti apa. Balik lagi aku nyari pekerjaannya, bukan bukan ininya, hotelnya atau cafe atau agensi atau apa gitu. Enggak, tapi lebih ke pekerjaannya. Mungkin kalau besok aku nggak di hotel ya aku nggak akan masalah gitu. Cuman enaknya di hotel adalah kamu terfasilitasi dengan baik gitu, dengan brand aku yang sekarang ya. Nggak tahu kalau brand lain aku nggak tahu gitu. Banyak dapat promo-promo gitu ya. Ya kan untuk staff ada sendiri ya. Jadi ada staff rate gitu. Terus kemana-mana juga dikasih fasilitas, kayak misalkan aku harus keliling itu juga dikasih fasilitas. Iya, itu tadi yang dari mobil kantor kayak juga gitu. Ya. Terus kemudian kayak konsumsi kita juga dikasih kayak gitu. Jadi ya menyenangkan juga sih gitu. Cuman ya tidak menyenangkannya juga ada gitu. Jadi semua pekerjaan seperti itu kan. Ada plus minusnya. Jadi ya makanya itu tadi udahlah nyari kerjaan yang kamu suka itu apa. Nggak usah nyari perusahaan A, B, C dan segala macam. Yang penting enjoy ya. Oke, thank you Mas Bro atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Elevate Spot? Promo aja kali ya. Oh ya, apa? Silakan. Mungkin kalau misalkan butuh kayak mungkin ponaannya atau adik-adiknya butuh sekolah untuk dance ya, bisa follow Instagramnya disciple.co. Tulisannya dscple.co. Iya. Atau follow Instagram saya boleh, Pramantio Dewe. Gitu. Oke, di follow ya guys. Kalau butuh nomor telepon di Instagramnya ada, nanti ada. Lengkap bisa. Ya udah di Instagram udah lengkap. Oh ya, sampai ada gelarnya juga tuh itu. Kenapa sih dikasih gelar kayak gitu? Dikasih gelar karena saya sarjana Ilkom. Iya, SIKOM gitu ya. Karena saya aku kuliahnya 6 tahun ya. Oh iya. Jadi kuliah agak telat sih, tapi kuliah 6 tahun kalau tidak dipakai buat apa? Oh gitu. Di kartu nama juga kan nggak ada nih, ya kan nggak ada. Terus di mana juga nggak ada. Ya saya pakai itu Instagram saya lah. Oh gitu. Oke. Percuma udah lama-lama kuliah bayar mahal-mahal ya. Terus nggak kepake, sedih loh rasanya. Nggak banyak loh orang yang nyantumin itu, nggak apa-apa. Soulful. Nah, itu kan ya itu sebagian dari branding juga. Iya, personal branding kan gitu. penting banget ya. Jadi supaya orang tahu, Bram itu anak ilmu komunikasi ya dulu. Gitu. Jadi orang itu ngelihat aku tuh sudah tahu, Bram ini anak ilmu komunikasi yang dicari ilmunya apanya. Oke, thank you Mas Bram udah mau menyempatkan waktunya nih untuk hadir ke Elevate Podcast. Sama-sama. Ya semoga next time bisa diundang lagi ya. Ditunggu loh undangannya. Iya. Nanti kita bahas yang lain ya. Oke, nanti kita banyak banget hal yang bisa kita bahas bareng sama Mas Bram nih. Oke, thank you guys. See you. Bye. Hai Elevate Squad, gimana nih podcast episode kali ini? Kita udah bahas banyak hal seputar dunia marketing and communication atau markom, terutama di dunia perhotelan, yang mana memiliki skop kerja yang cukup luas, mulai dari PR, marketing, terus planning online and offline event, campaign, dan lain sebagainya. Setelah itu kita juga udah ngobrolin tentang tantangan-tantangan yang dihadapi untuk bertahan di masa pandemi ini. Pastinya setiap hotel atau company juga memiliki strategi yang berbeda-beda sesuai dengan target market mereka. Jadi gimana nih guys, kalian tertarik nggak untuk terjun ke dunia marketing and communication? Jangan lupa komen ya. Terima kasih udah nonton podcast kali ini. Jika ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita biar kita makin semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!